Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan pagi ini kita lanjutkan kembali dalam membaca hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana pada kesempatan ini kita sampai pada hadis yang ke-27, yang mana kita sebutkan insyaallah ta'ala faidah-faidahnya dan juga aqwalus salaf. Dalam hadis yang ke-27 ini, hadis yang diriwayatkan oleh yang pertama Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, bahwa beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nasu, rawahu Muslim. Al-birru, kebaikan itu adalah akhlak yang baik, dan perbuatan dosa itu adalah apa-apa yang membuat hatimu bimbang, gelisah, dan engkau tidak suka kalau itu dilihat oleh orang lain. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang semakna yang diriwayatkan dari sahabat Wabisah Ibn Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, jita tas'alu 'anil birri wal ismi, apakah engkau datang bertanya tentang kebaikan dan perbuatan dosa? Qultu na'am, maka Wabisa menjawab, iya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepadanya, istafti qalbak, bertanyalah kepada hatimu. Al-birru matma'anna ilaihi nafsu watma'anna ilaihi al-qalbu. Kebaikan adalah apa yang menjadikan jiwa tenang dan hati menjadi tentram. Wal ismu ma haka fin nafsi wa taraddada fi sadri. Adapun perbuatan dosa adalah yang membuat jiwa gelisah atau bimbang, kemudian hati menjadi ragu-ragu. Wa in aftakan nasu wa aftau, walaupun orang-orang memberikan fatwa kepadamu tentang hal itu. Ini adalah hadis yang hasan yang kami riwayatkan dari dua musnad, musnad Imam Ahmad dan juga musnad Imam Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan makna daripada hadis tersebut dan sebagian dari faidah yang disebutkan di dalam kitab yang ada di hadapan antum. Adapun selanjutnya saya ingin tambahkan beberapa faidah dari hadis ini. Yang pertama adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jawami'ul kalim, di mana beliau mengucapkan kalimat yang ringkas akan tapi mengandung makna yang banyak. Dalam sabda beliau al-birru husnul khuluq, ini kalimatnya ringkas menjelaskan apa itu kebaikan, di mana beliau menjelaskan maknanya kebaikan adalah akhlak yang baik. Dan ini sudah kita jabarkan pada pertemuan sebelumnya tentang husnul khuluq. Karena akhlak yang baik itu tidak hanya kepada sesama makhluk saja, tetapi akhlak yang baik itu juga kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, anjuran agar memiliki akhlak yang baik dan yang mulia. Karena ketika seseorang memiliki akhlak yang baik, menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, berarti engkau berada di atas kebaikan. Karena itu senantiasa kita berada di atas akhlak yang baik tersebut. Kemudian barangkali ada yang bertanya, apakah kebaikan berupa husnul khuluq tadi itu menafikan marah karena Allah? Maksudnya ketika ada seorang marah kepada orang lain, lalu dia bersikap keras kepadanya, apakah ini menafikan atau meniadakan atau bertentangan dengan istilah al-birru, yaitu husnul khuluq tadi, yaitu akhlak yang mulia tadi? Maka jawabannya adalah hal itu tidaklah bertolak belakang. Hal itu tidaklah saling menafikan. Karena itu justru juga bagian dari akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia itu ya di dalamnya mengandung ajakan, mengandung bimbingan, dan juga mengandung arahan serta pendidikan. Di mana ketika seorang melihat ada saudaranya atau ada di antara kerabatnya atau mungkin ada di antara anak-anaknya yang melanggar syariat, lalu dia mengingatkannya dengan keras, barangkali sudah berulang-ulang, maka berarti ini tidak lain sebagainya, sebenarnya dia sedang mengarahkan, sedang mendidiknya, walaupun dengan diiringi dengan kemarahan. Itu bagian dari akhlak yang mulia dan tidak bertentangan dengan al-birru tadi. Oleh karena itu Nabi SAW, beliau ya ketika disakiti kaitannya dengan urusan pribadinya, maka beliau tidak marah, beliau tidak membalas. Akan tapi ketika yang dilanggar adalah perkara-perkara yang merupakan syariat Allah, batasan-batasan Allah dilanggar, maka beliau adalah orang yang pertama kali ya melarangnya, mencegahnya, dan murka akan hal tersebut. Itu demikian. Oleh karena itu berarti seorang ketika marah kepada orang lain, ini tidak menafikan hal itu sebagai bagian dari akhlak yang baik. Karena tujuannya baik, tentunya itu pun ditempatkan pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, ikhwatul iman, akramani wa akramakumullah, bahwa seorang yang beriman itu, yang hatinya masih bersih, masih selamat, dia akan merasakan kegelisahan kalau dia tercebur ke dalam atau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ada indikasi perbuatan dosa. Walaupun dia belum tahu itu perbuatan dosa. Tapi kalau orang yang hatinya bersih, hatinya masih salim, maka dia akan merasa gelisah, akan merasa tidak nyaman dengan perbuatan tersebut, walaupun dia belum tahu itu perbuatan dosa. Karena Rasulullah SAW bersabda tadi, perbuatan dosa itu adalah yang membuat hatimu gelisah, membuat jiwamu bimbang, dan tidak suka kalau itu dilihat oleh orang lain. Oleh karena itu ketika terjadi kebimbangan dalam diri kita,
keraguan-raguan dalam hati kita pada suatu perbuatan yang kita belum tahu hukumnya, maka sebaiknya kita tinggalkan. Itu juga ditegaskan dalam hadis Nabi SAW yang lain, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa yang ragu-ragu, ya, yang membuatmu ragu-ragu, dan ya sampai engkau tidak ragu-ragu. Kalau sudah tidak ragu lagi ini hak, ini batil, maka lakukan yang hak dan tinggalkan yang batil. Itu demikian. Kemudian selanjutnya, bahwa seorang yang beriman itu yakrahu an yattali'an nas ala atharihi. Orang yang beriman itu sebenarnya hakikatnya dia tidak suka kalau ada orang lain yang tahu perbuatan dosanya. Ya, ini menunjukkan itu alamat baik bagi dirinya. Sehingga kalau dia menyadari bahwa perbuatan perbuatan dosa yang dia lakukan itu tidak dia sukai dilihat oleh orang lain, maka ini ada peluang baginya untuk berbuat taubat. Ya kan? Peluang untuk kembali kepada Allah, menyadari itu perbuatan salah. Itu orang yang beriman itu demikian. Jadi merasa khawatir, takut, sehingga tidak ingin dilihat oleh orang lain. Nah, kalau orang yang fajir, orang yang sudah hatinya kotor, sudah terbiasa dengan hal-hal yang maksiat, maka ketika dia berbuat maksiat tidak merasa malu-malu lagi, bahkan dia tidak ada masalah orang lain melihatnya, bahkan bisa jadi bangga, ya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah tutupi baginya perbuatan dosa yang barangkali di malam hari dia lakukan, lalu justru di siang hari dia sebarkan, dia siarkan, atau dia umumkan, atau informasikan, atau dia ceritakan kepada teman-temannya saat tadi malam melakukan ini dan itu. Padahal sebenarnya tidak ada lagi orang yang tahu tentang perbuatan buruknya. Akan tapi dia merasa bangga dengan hal itu. Maka ini adalah sudah hilang dari dirinya keaslian sifat mukmin. Di mana orang yang mukmin, yang bersih hatinya, itu merasa malu, merasa tidak suka kalau perbuatan dosa itu diketahui oleh orang lain. Bahkan bisa jadi ini akan jatuh kepada kebinasaan pada dirinya ketika dia merasa bangga dengan perbuatan dosa tadi, ya, senang dengan melakukan perbuatan dosa tersebut. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, orang yang seperti ini dimintai taubat. Kalau tidak mau, maka dia dihukum bunuh. Karena dia merasa bangga, bahkan bisa jadi menghalalkan apa yang dia perbuat berupa perbuatan dosa, misalkan dosa besar. Entah itu minum khamr, entah itu berjudi, entah itu berzina, atau yang lainnya. Walaupun dia jatuh kepada kekufuran, akan tapi ini orang yang sepertinya ada itikad tidak layak, ya, tidak baiknya, sehingga beliau mengatakan ini adalah bagian dari melecehkan syariat Islam. Ketika dia meremehkan perbuatan-perbuatan dosa besar tersebut, ya, itu bagian dari merendahkan, meremehkan. Sedangkan meremehkan atau menghina syariat Allah Subhanahu wa taala itu bagian dari nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Oleh karena itu setidaknya dia dihukum demikian, ya, karena apabila dia tidak mau bertaubat, demikian. Kemudian yang selanjutnya di antara faedahnya dalam hadis yang kedua yang semakna tadi, bahwa di sana menunjukkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat baik, di mana beliau mendatangi orang yang bertanya. Bahkan kalau kita lihat kemarin
secara detail atau secara lengkap daripada hadis tersebut, Rasulullah SAW memanggil sahabat tersebut yang hampir-hampir terhalangi oleh sahabat-sahabat yang lain bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan akhlak baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Kemudian di antara faidah yang lain adalah jawazur ruju' ilal qalbi wan nafsi. Bolehnya kembali kepada bagaimana hati dan dirinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, istafti qalbak. Bertanyalah kepada hatimu. Ini boleh bertanya kepada hati nurani kita masing-masing. Akan tapi dengan syarat bahwa orang tersebut hatinya masih bersih, agamanya masih lurus, ya, agamanya masih bersih, agamanya masih lurus, maka suara hatinya itu masih betul-betul suara kebenaran, ya, suara yang betul-betul murni dari kebenaran. Itu jika hatinya masih bersih. Oleh karena itu boleh seseorang itu ketika menghadapi kebimbangan atau keraguan tadi ini, apakah perbuatan dosa atau bukan, maka tadi merujuk kepada hatinya. Ya. Walaupun dalam hal ini tidak sampai kemudian dijadikan sebagai dalil. Karena ada sebagian kelompok yang menyimpang dari kalangan orang-orang sufi menjadikan hati itu sebagai dalil untuk, ya, atau perasaan sebagai dalil yang mereka tetapkan kaitannya dengan hukum-hukum. Maka ini tidak benar. Karena hukum-hukum syariat tidak lain sumbernya adalah, ya, dalil dari Allah berupa wahyu Al-Quran ataupun sunnah. Dan kalau kita melihat bahwa Nabi SAW berbicara kepada sahabat, yang mana sahabat tersebut tentunya sahabat yang masih, ya, kita lihat sahabat-sahabat hatinya bersih, tujuannya ingin benar-benar mendapatkan kebenaran. Tidak ada di antara mereka yang ada hatinya itu kotor, ya, itu demikian. Kemudian selanjutnya di antara faidah yang lain, alla yaghtar al-insan bi ifta'in nas. Jangan tertipu dengan fatwa manusia. Ya. Karena tidak semua fatwa itu bisa ditelan mentah-mentah. Fatwa tidak semua bisa diambil. Terlebih lagi apabila dalam diri kita ada keraguan-keraguan terhadap fatwa tersebut. Yang fatwa itu tentunya tidak didasari dalil. Ya, apalagi yang fatwa-fatwa tersebut menyebar di internet yang belum tahu kejelasannya dari mana sumbernya. Oleh karena itu, hendaknya kita merujuk kepada ahlinya yang lain. Apalagi kalau itu ragu. Ya. Kita hendaknya apa? Menanyakan kepastiannya fatwa tersebut kepada ahlinya agar kita tidak ragu, ya, terhadap fatwa yang menyebar tersebut. Ya, karena sekarang ini apalagi zaman fitnah, banyak sekali mereka-mereka yang bermudah-mudahan dalam berfatwa, ya, tidak berdasarkan kaidah-kaidah yang benar atau dalil-dalil syar'i. Kemudian yang terpenting dalam masalah ini bahwa ukuran syariat itu adalah berdasarkan dalil, tidak berdasarkan apa yang menyebar di antara manusia atau masyhur di kalangan manusia. Terkadang fatwa-fatwa yang menyebar di kalangan manusia itu belum tentu didasari oleh dalil. Oleh karena itu yang menjadi ukuran utama adalah berdasarkan dalil. Jika fatwa itu didasari oleh dalil, ya, difahami dengan kaidah-kaidah yang benar, maka mudah-mudahan bisa menenangkan. Itu demikian.
Kalaupun masih ragu, maka tanyakan kepada ahlinya yang lain. Apakah fatwa tersebut bisa diamalkan, bisa diterapkan, atau bagaimana? Ini diantara faedah-faedah yang bisa kita tambahkan terhadap dua hadis yang penting tersebut. Karena ini, ya, apabila tidak dijelaskan kaitannya dengan masalah pertanyaan, ya, istafti qalbak, bertanyalah engkau ke dalam hatimu, ini khawatir nanti disalahfahami. Ya, sehingga setiap orang bertanya kepada hatinya, mengukur ini benar atau salah. Maka tidak demikian. Kemudian selanjutnya, ikhwatal iman, akramani wa akramakumullah. Ya, disebutkan ada beberapa aqwalus salaf. Yang pertama, qala Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, al khairu fi tuma'ninatin wa syarru fi raibatin. Ya. Kebaikan itu ada pada ketenangan. Artinya selaras dengan menenangkan. Menjadikan hati itu tentram, tenang, tidak bimbang. Itu kebaikan. Dan sebaiknya keburukan itu menyebabkan apa? Raibah, kebimbangan, ragu-ragu, gelisah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, al-birru syai'un hayyinun, wajhun taliq, wa kalamun lin, kalamun layyin. Kata beliau, kebaikan itu adalah sesuatu yang ringan. Apa itu? Wajah yang berseri-seri. Kalau bertemu orang berseri-seri wajahnya, ceria, gembira, ya. Walaupun dia mungkin ada masalah, ya. Bertemu orang senyum, menampakkan keceriaan, ucapkan salam, dan seterusnya. Wa kalamun layyin, dan juga ucapan-ucapan yang lembut, ucapan yang baik. Ini kata beliau, itu kebaikan. Kemudian ditambahkan faida qala Ibnu Rajab rahimahullah. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan qauluhu fi hadisi Wabisah wa Abi Tha'labah. Sabda Rasulullah SAW di dalam hadis Wabisah dan juga Abu Tha'labah, ya, dan juga Abu Tha'labah, dikatakan di sini wa in aftakan al-muftun. Walaupun ada orang-orang yang memberikan fatwa kepadamu, para mufti memberikan fatwa kepadamu. Maksudnya apa? Yakni anna ma haka fi sadril insan fa huwa ismun wa in aftahu ghairuhu bi annahu laisa ismun. Maksudnya apa? Maksudnya kata beliau, apa-apa yang ada di dalam dadamu yang membuatmu bimbang, membuat seorang itu bimbang atau gelisah, itu adalah perbuatan dosa. Walaupun selain dia berkata, berfatwa, itu adalah bukan perbuatan dosa. Ya. Kemudian beliau menjelaskan, wa hadza innama yakunu idza kana sahibuhu mimman syaraha sadruhu bil iman. Ini hanyalah terjadi apabila dia pemilik hati tersebut, ya, adalah dari orang yang dadanya masih lapang dengan keimanan. Artinya masih bersih. Wa kana al-mufti yufti lahu bi mujarrad dhann. Adapun orang yang berfatwa tadi itu adalah berfatwa hanya sekedar prasangka saja. Ya, au mailin ila hawa, atau dia lebih condong kepada hawa nafsu min ghairi dalilin syar'i, tanpa ada dalil syar'i. Ini maksudnya tadi. Sehingga tidak kita hiraukan fatwa yang berfatwa.
Fa amma ma kana ma'al mufti bihi dalilun syar'i. Adapun apabila yang berfatwa tadi dengan fatwanya tersebut diiringi oleh dalil yang syar'i, maka kewajibannya apa? Fal wajib 'alal mustafti ar-ruju' ilaihi. Maka kewajibannya orang yang bertanya, orang yang minta fatwa tadi, ya merujuk kepadanya. Ya, kembali kepada orang yang dia tanya tersebut. Wa illam yansarih lahu sadruhu, walaupun hatinya barangkali belum merasa tenang. Nah, ini bisa dengan cara yang lain, bertanya kepada yang lain lagi. Karena ada barangkali di kalangan orang awam, orang yang belum memahami, menganggapnya itu adalah fatwa yang nyeleneh atau fatwa yang tidak baik, sehingga dia mengamalkan sebagaimana yang ada padanya. Padahal dia tidak paham. Contohnya di sini, wa hadza karukhsati syar'iyyah. Ini seperti rukhsah yang disyariatkan. Mislu al-fitri fis safari wal maradi wa qasri shalah fis safar wa nahwi dzalik. Seperti misalkan berbuka ketika dalam keadaan safar. Maksudnya apa? Boleh tidak puasa ketika dalam keadaan musafir. Nah, ini ketika mufti mengatakan, orang yang kita tanya berkata, boleh kamu dalam keadaan safar tidak berpuasa. Ada sebagian orang, wah masa sih orang safar saja tidak ada capek-capeknya, ya safar tidak letih, tidak lelah, cuma sebentar saja, paling hanya setengah hari saja, masa tidak puasa. Nah, ini terkadang apa? Menjadikan orang awam berontak atau tidak rela dengan fatwa tersebut. Padahal secara syar'i itu adalah bagian keringan dari Allah, rukhsah dari Allah, sedekah dari Allah. Oleh karena itu para ulama berfatwa boleh dia tidak berpuasa. Ini ya, oleh karena itu ketika dalam masalah-masalah yang ternyata dia tidak memahami, ya jika para ulama yang berfatwa tersebut berdasarkan dalil syar'i, ya ikuti, jangan mengikuti hatinya yang hatinya tersebut belum memahami. Demikian pula kaitannya dengan orang yang berbuka dalam keadaan sakit, ya. Kemudian orang yang mengqashar salat ketika safar atau mengqashar salat ketika ada udzur atau menjamak salat ketika hujan misalkan. Kan sebagian protes. Bagi masjid-masjid kampung biasanya. Oh, masjid kita dekat kok. Kenapa harus dijamak? Itu biasanya. Misalkan hujan deras ketika menjelang maghrib sampai mau isya. Ketika dijamak antara maghrib dan isya, padahal itu sunnah, maka bisa jadi sebagian protes. Ya, bisa jadi sebagian tidak terima. Ini sebenarnya karena tidak paham terhadap hukum tersebut. Itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, dibolehkannya menjamak, dan itu ada ilmunya, ada dalilnya. Oleh karena itu tidak semua kemudian yang menurut hati tidak selaras dengan apa yang difatwakan oleh para ulama. Jika fatwanya berdasarkan dalil, maka ikuti fatwa tersebut dan jauhkan perasaan-perasaan tadi. Itu demikian. Dzalika mimma la yansari bi suduru katsiri minal juhal. Yang seperti itu, ya, di antara perkara-perkara yang tidak menjadikan lapang dadanya kebanyakan orang-orang yang tidak mengerti. Fahada la ibrata fihi, la ibrata bihi. Yang seperti ini maka tidak perlu dianggap, tidak perlu dihiraukan. Ya, tidak perlu dihiraukan. Demikian. Ini di antara faedah tambahan apa yang disampaikan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala kaitannya dengan seseorang yang apabila dia itu memberi fatwa, jika memang fatwanya didasari dengan dalil yang kuat,
yang syar'i maka diikuti, tidak merujuk, tidak menghiraukan kepada apa yang ada dalam hatinya. Terlebih lagi dia jika tidak paham terhadap hukum-hukum. Demikian. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman akramani wa akramakumullah adalah hadis yang ke-28. Ini adalah hadis yang sangat terkenal, hadis Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Ya, hadis Abu Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, di mana disebutkan dalam hadis yang ke-28 ini, Anil Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan suatu nasihat wajilat minhal qulub, yang menjadikan hati-hati merasa takut, wa dharafat minhal uyun, yang nasihat tersebut menjadikan air mata bercucuran. Faqulna ya Rasulullah, maka kami pun bertanya, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwadda'in fa'ausina. Wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat terakhir, nasihat perpisahan, maka berikanlah wasiat kepada kami. Maka Rasulullah SAW bersabda mewasiatkan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Qala, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah azza wa jalla, wassam'i wat ta'ati, dan mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak. Ya, jika wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, jika pemimpin kalian itu adalah seorang budak, walaupun apa? Pemimpin kalian itu adalah seorang budak, tetap wajib mendengar, wajib taat. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang yang masih hidup di antara kalian, maka nanti akan melihat adanya perselisihan yang banyak. Ya, akan terjadi perselisihan yang banyak. Maka kemudian Rasulullah SAW berikan solusi. Ketika terjadi perselisihan dan mendapati hal itu, ini fitnah. Fitnah terjadinya apa? Perselisihan di antara manusia. Maka wasiat Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatir khurafa'ir rasyidina min ba'di. Maka wajib atas kalian untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Ya, dan berpegang kepada sunnahnya khulafa'ur rasyidin setelahku. Tidak hanya itu saja, akan tapi Rasulullah memerintahkan wa'addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi gerahammu. Ini kiasan agar berpegang teguh dengan kuat kepada sunnah tersebut. Lalu beliau juga menasihatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama ini.
Karena Rasulullah berbicara konteksnya kaitannya dengan agama. Sehingga yang dinasihatkan untuk dijauhi supaya tidak terjadi, termasuk ke dalam apa? Yang terjerumus ke dalam fitnah tadi, agar menjauhi perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dolalah. Karena setiap, ya dalam lafaz yang lain, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru itu adalah merupakan perbuatan bid'ah. Artinya perkara baru dalam agama itu disebut bid'ah. Wa kulla bid'atin wa fa inna kulla bid'atin dolalah. Dan setiap bid'ah itu adalah menyesatkan. Ya. Dalam hadis yang lain ditambahkan wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini adalah hadis yang sangat masyhur yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat yang sangat berharga. Yang nanti akan kita jelaskan insyaallah taala dari hadis tersebut. Adapun yang pertama kaitannya dengan perawi hadis ini, yaitu Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau adalah kunyahnya Abu Najih. Abu Najih Al-Irbad ibn Sariyah As-Sulami. Namanya Al-Irbad, bapaknya Sariyah dari kabilah Sulami. Dinisbatkan kepada hal itu. Radhiyallahu anhu. Wa huwa ahadu ashabis suffah allati bi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu penghuni suffah, disebut suffah, ashabu suffah, yang berada di Masjid Nabawi, berada di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tempat yang disiapkan untuk sahabat-sahabat Nabi SAW yang mereka miskin, tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, maka tempatnya di situ, yaitu di pojok Masjid Nabawi, ada di bagian belakang. Mereka disebut sebagai ashabus suffah. Termasuk di antara sahabat yang lain adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Irbad ibn Sariyah ini juga salah satu dari ashabus suffah. Wallati kana ya'wi ilaiha fuqara'ul muhajirin. Yang mana as-suffah tadi, tempat yang disiapkan oleh Rasulullah SAW di Masjid Nabawi atau di Masjid Rasulullah SAW, adalah tempat tinggal, tempat istirahat orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahnu alaihim wa yarhamuhum wa yusyarikuhum at-ta'am wasyarab. Ini di antara bentuk kedekatan Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Kasih sayang Nabi kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, di mana beliau ya menyayangi mereka, dekat dengan mereka, lalu bersama-sama mereka ketika makan dan minum, ya, membersamai mereka makan dan minum. Jadi walaupun dia sebagai nabi, walaupun dia adalah orang yang paling mulia, walaupun dia adalah orang pilihan yang Allah pilih untuk diturunkan wahyu, akan tapi Nabi tidak kemudian menjaga jarak, membuat sekat dengan sahabat-sahabat Nabi SAW, tidak. Akan tapi Nabi justru dekat dengan mereka, bahkan sama-sama makan bersama mereka, ya, berinteraksi dengan mereka, bergaul dengan mereka,
berkumpul dengan mereka, dan seterusnya. Ini menunjukkan mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya beliau meninggal dunia, tuwfiya radhiyallahu anhu sanata 75 Hijriyah. Meninggal dunia tahun 75 Hijriyah. Ini Al-Irbad Ibn Sariyah. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa Al-Irbad Ibn Sariyah tadi mengatakan, wa'adhana Rasulullah SAW mau'idatan. Wa'adhana itu adalah bentuknya al-wa'ad, mau'idah. At-tadkir, memberikan pengingat, peringatan yang menjadikan hati itu lembut. Sama saja apakah mau'idah itu sifatnya bentuknya ancaman, bentuknya anjuran, ya, targhib ataupun tarhib. Di mana Nabi SAW sesekali memberikan wasiat, memberikan mau'idah yang bentuknya seperti itu kepada sahabat-sahabat Nabi SAW agar semakin semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wajilat minhal qulub. Kalimat wajilat minhal qulub itu menunjukkan bahwa nasihat yang disampaikan oleh Rasul itu menjadikan hati-hati para sahabat itu bergetar. Ya, maksudnya wajilat di sini takut. Ada rasa takut. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Yaitu apa? Orang-orang yang apabila Allah sebut, orang-orang yang apabila nama Allah disebutkan, maka apa? Wajilat qulubuhum. Hati mereka bergetar. Maksudnya apa? Hati mereka merasa takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kalau dia nanti akan mendapatkan, ya, ancaman Allah karena tidak taat kepadanya. Khawatir kalau amal ibadahnya tidak terima, dan seterusnya. Sehingga merasa takut. Artinya nasihat tersebut menjadikan mereka mengingat terhadap perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan selama ini, sehingga mereka merasa khawatir, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga wadharafat minhal uyun. Maksudnya apa? Yaitu bercucuran air mata. Ini dharafat minhal uyun, bercucuran air mata ini mengisyaratkan bahwa sahabat-sahabat ketika mendengar nasihat Nabi SAW tersebut banyak yang menangis. Oleh karena itu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, faqulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha seolah-olah nasihat tersebut itu mau'idatu muwaddi'in, yaitu nasihat perpisahan, nasihat terakhir. Oleh karena itu para sahabat-sahabat kemudian meminta supaya diberikan wasiat, fa'ausina. Ya, kenapa mereka mengatakan itu seolah-olah sebagai wasiat yang terakhir atau wasiat perpisahan? Ini karena tidak lain adalah nasihat Nabi SAW tersebut sangat berpengaruh ke dalam hati-hati mereka, menjadikan mereka terenyuh, menjadikan mereka, ya, hatinya tadi bergetar. Dan biasanya nasihat-nasihat yang seperti ini akan menggugah seorang semakin semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan itu juga masih ada di zaman sekarang ketika ada orang
berkhutbah, atau mungkin menjelaskan, lalu ada di antara mereka yang menangis, di antara mereka yang merasa khawatir. Ini dinilai adalah akibat pengaruh dari nasihat tersebut. Pengaruh daripada nasihat tersebut. Entah itu bentuknya melalui secara langsung atau melalui nasihat berupa rekaman atau yang lainnya. Ini biasanya sebab-sebabnya adalah diantaranya kaitannya dengan tema, keadaan orang yang memberikan nasihat itu, mimik mukanya, intonasinya, itu juga mempengaruhi kepada hal itu. Kemudian para sahabat meminta supaya dinasihati. Maka Rasulullah SAW kemudian menasihati mereka, memberikan wasiat. Qal usikum bitaqwallah azza wa jalla. Nabi SAW bersabda, saya wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wasiat ini adalah diambilkan dari firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang ahli yang telah kami berikan kepada mereka kitab sebelum kalian, dan juga kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga wasiat takwa itu adalah wasiat kepada orang-orang yang terdahulu ataupun kepada orang-orang yang datang belakangan agar bertakwa. Oleh karena itu, takwa adalah merupakan pangkal segala sesuatu. Ada apa maksud daripada takwa? Para ulama banyak sekali menjelaskan makna takwa. Di antaranya takwa itu adalah taatullah bintisali awa amrihi wa ijtinabi nahyi ala ilmin wa basirah. Takwa itu adalah mentaati Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya berdasarkan ilmu dan basirah. Berdasarkan ilmu dan pengetahuan dan basirah tadi. Oleh karena itu sebagian mereka menafsirkan takwa tadi, anta abudallah ala nurin minallah. Engkau beribadah kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah. Maksudnya berdasarkan ilmu dari Allah. Tarju sawab Allah. Engkau mengharapkan pahala dari Allah. Artinya dengan menyembah, beribadah, beramal, itu tidak lain yang diharapkan adalah pahala dari Allah. Wa anta truka ma harramallah ala nurin minallah. Dan engkau meninggalkan apa yang Allah haramkan berdasarkan cahaya dari Allah, artinya berdasarkan ilmu dari Allah. Meninggalkan yang haram itu tahu ini Allah mengharamkan. Bukan meninggalkannya karena dianggap ini tidak baik oleh manusia atau takut dicela manusia dan sebagainya. Bukan. Tapi semata-mata karena tahu ini dilarang oleh Allah. Takhsha iqaballah. Meninggalkan yang diharamkan oleh Allah tersebut karena takut akan ancaman hukuman dari Allah. Ini makna takwa yang ditafsirkan oleh sebagian ulama. Sebagian yang lain mengatakan takwa itu adalah khallid dunuba saghiraha wa kabiraha dzaka at-tuqa. Engkau meninggalkan apa? Meninggalkan perbuatan dosa baik yang kecil atau yang besar, itulah ketakwaan. Wa'mal kamashin fawqa ardis syauki yahdaru ma yura. Dan berjalanlah dan berbuatlah, artinya beramallah seperti engkau berjalan di atas tanah yang banyak durinya.
yang mana engkau berhati-hati ketika akan melewati. Jadi kalau ada tanah yang berduri, jalan yang berduri, maka kita hati-hati melewati yang tidak ada durinya supaya kita selamat. Nah demikian pula kita hidup di dunia, kita berhati-hati agar kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik-baik saja agar kita tidak binasa. Ya. Kalau seorang serampangan mau buat ini, buat itu, bicara ini, bicara itu, maka ini berarti dia tidak bertakwa, tidak berhati-hati. Ya, tidak menghiraukan apakah dia akan binasa atau tidak dengan ucapan dan perbuatannya. Padahal takwa tadi apa? Seseorang itu beramal, berbuat seolah-olah seperti dia berjalan di atas ya tanah yang banyak durinya sehingga dia berhati-hati melihat mana yang tidak berduri. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan engkau remehkan amalan kecil. Ya, jangan engkau remehkan, engkau rendahkan perbuatan baik yang kecil. Sesungguhnya gunung itu berasal dari tumpukan-tumpukan batu. Ya, dari tumpukan-tumpukan batu menjadi besar. Demikian pula kita beramal kecil, sedikit, maka lama-kelamaan akan menjadi banyak amal soleh kita. Maka jangan remehkan, hanya sekedar bersenyum, hanya sekedar ucapan salam, hanya sekedar barangkali kita bisa berinfak 1.000, 2.000, atau sekedar kita membantu orang lain, atau kita sekedar mengajak orang lain, dan seterusnya. Maka ketika amalan tersebut terus-menerus kita lakukan, maka apa? Insya Allah Ta'ala akan menjadi bertumpuk dan menjadi buah yang sangat besar bagi kita di akhirat. Ini makna takwa yang dijelaskan oleh sebagian ulama ya tentang apa yang disebutkan dalam hadis tadi. Kemudian yang berikutnya adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Dan hendaknya engkau mendengar dan taat. Mendengar dan taat kepada pemimpin yang menjadi waliul amr. Walaupun yang diangkat menjadi pemimpin tersebut adalah seorang budak hamba sahaya. Ketika dia sudah menjadi pemimpin, maka bagian dari kita beribadah kepada Allah, taat kepadanya. Walaupun dia budak. Karena yang memerintahkan taat kepada pemimpin adalah Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, ketika kita melakukan itu sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan melihat kepada pemimpin itu apakah budak atau bukan. Tapi apa? Melihat perintah Allah bahwa Allah merintahkan kepada kita supaya kita taat kepada pemimpin. Ya. Apabila pemimpin tersebut berbicara, kita dengarkan. Apabila memerintahkan, maka wajib baginya untuk mentaati. Jika dalam perkara-perkara yang ma'ruf dan bukan perkara-perkara yang bermaksiat. Itu demikian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun walaupun yang menjadi pemimpin di antara kalian adalah seorang budak. Ini demikian. Kemudian fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Insyaallah taala kalimat selanjutnya dalam hadis ini kita jelaskan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Allahumma bika syukur la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.